Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMP Al-Huda Kota Kediri kelas 7. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dan keluarga dalam keadaan sehat. Terima kasih saya sampaikan untuk yang sudah hadir dalam KBM pagi ini, yang sudah tepat waktu, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid atau orang tua yang selalu mendampingi putra-putrinya mengikuti kegiatan belajar mengajar secara online pagi ini. Nanti materi kita adalah pendidikan karakter, ya. Pendidikan karakter itu apa? Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Untuk yang pertama kita berdoa dulu dengan harapan semoga pertemuan kita memberikan manfaat dan barokah untuk kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita mulai ke pendidikan karakter, kita kenalan dulu ya, karena saya yakin kalian siswa-siswi kelas 7 belum tahu siapa saya, karena saya baru kali ini ada di hadapan kalian. Nama saya adalah Ibu Nurul Asyikin, saya adalah guru bimbingan konseling kelas 7. Dan guru BK di SMP Al-Huda itu ada 3. Yang pertama itu saya di kelas 7, kemudian untuk yang di kelas 8 itu nanti ada Bu Fitri, dan untuk yang kelas 9 Bu Ikma. Ini ya fotonya sudah jelas, silakan dilihat. Tapi ini foto ketika kita masih muda dulu. Mungkin kalian kalau ketemu kami waktu sekarang, mungkin kalian akan sedikit pangkling ya, gitu. Nah, BK itu apa? Di sini akan saya jelaskan. BK atau bimbingan konseling itu adalah bukan mata pelajaran. BK itu bukan muatan lokal, BK juga bukan ekstrakurikuler. Jadi nanti BK itu tidak ada nilainya. Ya, tidak ada nilai yang berupa angka. Nanti nilainya berupa kita melihat pribadi kalian, perilaku kalian, sopan santun dan lain-lain. Kami nanti melihatnya dari situ. Lalu, nah, bimbingan konseling itu apa? BK itu apa? Yaitu pelayanan bantuan kepada peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal. Mungkin kalian dulu waktu di SD belum mengenal BK, lah ini penjelasannya seperti itu. Model nanti kita itu sistemnya seperti konsultasi, ya. Kita berbicara, kita ngobrol, saling sharing, tukar pendapat dan lain-lain. Itulah yang dinamakan bimbingan konseling. Nah, lalu layanan BK sendiri itu apa? Jadi nanti di BK apa yang bisa kalian tanyakan atau konsultasikan ke BK, yaitu ada 4 bidang bimbingan. Yang pertama adalah pribadi, sosial, belajar, dan karir. Pribadi itu maksudnya nanti ketika kalian punya masalah pribadi berkaitan dengan apa ya, misalkan kalian pengen menjadi pribadi yang jujur, atau kalian orangnya pemalu, kemudian kalian ingin menjadi pribadi yang percaya diri, lah itu nanti bisa dikonsultasikan kepada kami. Untuk selanjutnya ada sosial. Sosial itu maksudnya yang berhubungan dengan orang lain, ya, entah itu dengan teman atau dengan keluarga, pokoknya dengan orang lain, itu adalah bidang layanan sosial. Kalau belajar yang ketiga itu adalah ketika kalian pengen konsultasi masalah belajar, misalkan nilainya kurang bisa maksimal atau kurang bisa memahami pelajaran, cara belajarnya bagaimana yang baik,
agar nilainya bisa meningkat. Nah, itu nanti bisa juga dikonsultasikan. Yang terakhir adalah karir. Itu nanti kaitannya dengan ketika kalian sudah berada di kelas 9, kalian akan mulai memikirkan karir untuk di jenjang SMA, gitu ya. Nah, ini. Lalu mengapa kalian harus datang ke BK? Nah, di situ saya tulis life is hard, counseling can help. Ya, jadi maksudnya hidup itu kan susah ya, hidup itu keras. Kita itu hidup banyak sekali masalah. Lalu kita pasti membutuhkan orang lain untuk membantu kita menyelesaikan masalah kita, terus membantu mencarikan solusi. Lah, itu kita butuh orang lain. Nah, kalau di sekolah, kalau kalian punya masalah seperti itu, silahkan langsung datang ke BK, ke ruang BK, mencari saya untuk yang kelas 7 gitu. Nah, jika Anda butuh bantuan, gini ya, langsung datang ke ruang BK. Kalau kalian merasa butuh bantuan, silahkan langsung datang ke ruang BK. Ruang BK-nya di mana? Lah itu. BK itu sahabat siswa, BK itu peduli siswa, dan bukan polisi sekolah. Jadi kalian kalau ketemu guru BK itu jangan takut, ya. Meskipun kadang kita terlihat galak atau gimana, tapi sebenarnya hati kita itu baik, gitu ya. Kalian bisa konsultasi karena kami adalah sahabat kalian, kami juga peduli dengan masalah-masalah kalian. Silahkan datang ke ruang BK, nanti kalau sekolahnya sudah masuk, itu ruangannya BK seperti itu. Nah, Bu, bagaimana jika sekarang? Nah, sekarang ketika kalian masih belum bisa ke sekolah, di sini saya tulis ada layanan BK online 24 jam nonstop ya untuk kelas 7. Dan bisa menghubungi Bu Nurul lewat nomor itu. Kalian boleh chat saya bebas ya, bebas chat saya mengkonsultasikan masalah-masalah tadi, yaitu meliputi apa bidangnya tadi, pribadi, sosial, belajar, dan masalah karir. Tolong untuk kelas 7 itu nomor disimpan. Saya tunggu chat kalian. Kalian yang sudah melihat video ini harus WA saya disertai dengan nama lengkap ya. Nanti nomor kalian akan saya simpan. Jadi ketika kita komunikasi nanti enak. Kalau kita mau ngobrol, saya sudah tahu itu nomornya siapa. Kalau sudah melihat video ini. Nah, sekarang kita beralih ke materi pokok. Hari ini adalah pendidikan karakter. Karakter itu apa? Kalau kalian belum paham, karakter di situ bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, atau watak. Berkarakter berarti berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak. Contohnya di situ saya tulis orang yang tidak jujur, misalkan perilakunya jelek, maka orang itu akan dikatakan orang yang berkarakter jelek. Sebaliknya, orang yang perilakunya sesuai dengan kaidah moral disebut dengan berkarakter mulia atau baik. Pendidikan karakter itu sendiri adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Jadi, melalui pembelajaran pendidikan karakter ini, sekolah akan membantu kalian untuk menanamkan perilaku yang baik sehingga akan membentuk karakter yang baik. Nah, ini nilai utama karakter ada itu 5. Yang pertama religiulitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Ini nanti akan saya jelaskan secara singkat karena untuk lebih luasnya nanti ada di pertemuan selanjutnya. Yang religiulitas
Ini meliputi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita selalu menjalankan perintah-perintahnya, beribadah, terus menjaga kebersihan, peduli lingkungan dan lain-lain, ya. Itu untuk yang kedua. Di sini ada kemandirian. Kemandirian meliputi kerja keras, kreatif, disiplin, tangguh, rasa ingin tahu, dan gemar membaca atau pembelajar sepanjang hayat. Selanjutnya ada gotong royong. Gotong royong meliputi kerjasama, terus itu ada bersahabat atau komunikatif, kita mempunyai sahabat, mempunyai solidaritas dengan orang lain, itu termasuk nilai-nilai gotong royong yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Yang selanjutnya ada integritas. Di situ meliputi kejujuran, keteladanan, tanggung jawab, anti korupsi, komitmen moral, cinta pada kebenaran. Jadi kalian harus mempunyai sifat-sifat tersebut agar kalian menjadi atau mempunyai karakter yang benar-benar mulia, karakter yang baik. Ya, nilai-nilai itu harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, mengapa pendidikan karakter itu penting? Sekarang gini, mengapa pendidikan karakter itu penting? Karena yang pertama, pembangunan sumber daya manusia sebagai pondasi pembangunan bangsa dan menghadapi kondisi degradasi akhlak, moral, dan budi pekerti, menghadapi dinamika dan tantangan era global, dan terakhir generasi emas 2045 yang berdaya saing dan berjiwa Pancasila. Kita membutuhkan karakter yang kuat untuk menghadapi semua itu. Gitu ya. Jadi menghadapi era globalisasi ini kita membutuhkan akhlak, moral, dan budi pekerti yang baik, yang melekat pada diri kita. Lalu penerapan pendidikan karakter untuk membentuk kepribadian. Pendidikan karakter itu perlu ditanamkan sejak dini, ya. Kenapa? Agar dewasa nanti kita memiliki kepribadian yang kuat dan membawa kepada kesuksesan. Penanaman pendidikan karakter ini bisa terbentuk di lingkungan keluarga, terutama ya, yang paling utama adalah lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan sekolah, juga di masyarakat. Dan ujung tombak pendidikan karakter terbentuk itu adalah di rumah, ya. Kalian di rumah harus menjalankan aktivitas yang baik yang di dalamnya terdapat pendidikan karakter. Contohnya apa? Misal kalian bangun pagi, terus kemudian membantu ibu, sholat, lah seperti itu. Dan di sekolah itu juga penting. Kalian akan mendapatkan pendidikan karakter yang penting itu di sekolah. Tapi untuk selama pandemi ini itu masih sulit ya, karena kita belum bertatap muka, kalian belum sekolah, dan kalian lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Untuk itu silahkan dimulai dari sekarang penanaman pendidikan karakternya di rumah. Ini saya kasih contoh sederhana pendidikan karakter. Yang pertama, bangun pagi, misalkan kita menjalani rutinitas sholat subuh, membantu orang tua, kemudian mengikuti pembelajaran daring. Nah, itu kalau kita lakukan secara terus-menerus, karakter di dalam diri kalian itu lama-lama akan terbentuk dengan sendirinya. Nah, kalau sudah mengikuti pembelajaran daring, itu saya kasih contoh lagi, ketepatan waktu belajar dan menulis absensi di kolom komentar itu juga akan membentuk karakter dalam diri kalian, ya. Makanya jangan lupa kalau melihat pembelajaran online itu sesuai atau tepat waktu, ya, dan jangan lupa absen. Itu karena secara nggak sadar sudah membentuk karakter disiplin dalam diri kita, gitu ya. Lalu yang kedua, mengikuti KBM online dengan baik. Nah, di situ saya tulis tidak spam, stiker, maksudnya perang stiker yang biasanya kadang pernah sampean lakukan di pembelajaran sebelumnya,
itu saya harap untuk ke depan sudah tidak terjadi lagi ya. Wah, berarti anak-anak yang seperti itu tidak mengikuti KBM dengan baik. Karena apa? Kalian fokusnya ada di stiker, ada di obrolan, gitu ya. Jadi ketika sampean melakukan mengikuti KBM online dengan baik, itu secara nggak langsung akan tertanam sopan santun atau disiplin dari diri kalian. Yang terakhir disediakan tugas dan mengumpulkan tugas. Nah, Bapak Ibu guru semuanya, guru mapel memberikan tugas itu adalah melatih tanggung jawab kalian. Jadi kenapa kalian kok harus mengerjakan? Itu kenapa? Karena dari mengerjakan tugas itu dan mengumpulkan ke sekolah, mengirimkan lewat WA ke Bapak Ibu guru, itu secara nggak langsung kalian sudah belajar karakter tanggung jawab, gitu ya. Masih banyak sekali contoh-contoh yang lain penanaman pendidikan karakter dalam diri kita itu seperti apa. Nanti akan saya beri contoh lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, ini yang terpenting ada di sini. Jadi kunci dalam pembentukan karakter itu ada satu, yaitu konsisten, gitu ya. Kenapa Bu kok konsisten? Karena itu sudah saya tulis, aktivitas yang baik. Ketika kita melakukan suatu aktivitas yang baik dan itu dilakukan secara konsisten, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita lakukan itu akan tumbuhlah karakter yang baik, gitu. Paham ya? Kalau untuk karakter jelek, saya kasih contoh, misalkan aktivitas kurang baik, bangkong, terus tiap pagi nggak mengikuti pelajaran, akhirnya bangkong mengikutinya besok atau besoknya lagi. Nah, karakter-karakter yang seperti itu atau aktivitas yang kurang baik seperti itu, kalau kalian melakukannya secara konsisten tiap hari kalian seperti itu nanti akan memunculkan kebiasaan yang buruk dan akhirnya di dalam diri kalian itu akan tumbuh karakter yang tidak baik. Paham ya? Jadi kita harus selalu menerapkan atau melakukan aktivitas-aktivitas yang baik, yang konsisten, agar kita sudah terbiasa melakukan hal-hal yang baik, dan secara nggak langsung dalam diri kita akan tumbuhlah karakter yang baik atau mulia. Itu aja pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, yaitu insya Allah dengan tema contoh penerapan pendidikan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi untuk yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.